Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran daring. Kali ini Pak Guru akan memberikan pembahasan soal-soal yang ada di pulpena yang sudah Pak Guru tugaskan untuk anak-anak. Pada video kali ini Pak Guru akan membahas yaitu soal-soal yang ada di tema 5 subtema 1 ya. Nanti dimulai dari halaman 4. Anak-anak nanti bisa dibuka di halaman 4 di mana pembahasan soal-soal ini yang Pak Guru harapkan yaitu semua santri SD Muhammadiyah Kemantran bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal dengan mudah. Nanti saat tes bisa mengerjakan sendiri tanpa bimbingan orang tua seperti di rumah. Ya. Nanti anak-anak bisa tonton video ini sampai habis. Dan apabila nanti ada jawaban anak-anak yang sudah dikerjakan, ada yang salah, silakan nanti boleh dibetulkan. Karena bagi Pak Guru, tugas itu adalah nilai tambah. Jadi jangan sampai tugas menjadi nilai kurang. Silakan dibetulkan, biar nanti kalau belajar anak-anak sudah mempunyai jawaban yang benar. Jadi tidak salah terus dalam menjawab. Oke, kita langsung masuk ke halaman 4. Pada latihan soal di halaman 4, ya, anak-anak bisa lihat di situ ada ya ucapan permintaan maaf. Ya, di sini harusnya anak-anak yang A, poin yang A itu, anak-anak itu harusnya praktek. Tapi tidak usah wis ya, aku anggap bisa semua. Ya, karena tiap hari pun pasti anak-anak pernah melakukan kesalahan dan sudah pernah meminta maaf. Ya, kita langsung masuk ke soal yang B. Kepada siapa Dedi meminta maaf? Ya jelas saja jawabannya adalah Beni. Jangan sampai salah. Di sini kan maafkan aku Beni. Nah berarti Dedi meminta maaf ke Beni. Gampang ya. Kalau sudah bisa membaca insya Allah bisa. Nah ini kepada siapa? Ya Beni jawabannya. Gampang. Yang salah bisa dibetulkan. Nomor 2. Mengapa Dedi meminta maaf? Ayo mengapa? Karena Dedi tidak sengaja mematahkan pensilnya Beni. Ya, jadi Dedi meminta maaf. Walaupun itu tidak sengaja, kita harus tetap minta maaf. Nomor 3, bagaimana tanggapan Beni atas permintaan maaf dari Dedi? Iya, Beni memaafkan Dedi. Ya, Beni berkata supaya Dedi ya lain kali harus berhati-hati ya, tidak boleh ceroboh lagi ya, tidak boleh ceroboh. Nah, oke, lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4, apa yang akan mereka lakukan bersama? Apa? Ayo. Apa yang akan mereka lakukan bersama selanjutnya? Iya, mereka akan belajar bersama-sama kembali ya. Mereka akan belajar bersama kembali dan tidak saling bermusuhan ya, karena sudah saling minta maaf. Kemudian nomor 5, bagaimana menurutmu sikap Beni dan Dedi? Ya, sikap Beni dan Dedi harus dicontoh ya, karena Dedi telah meminta maaf ya kalau sudah mematahkan pensil Beni, dan Beni juga memiliki sifat yang baik yaitu pemaaf ya, itu yang harus kita contoh ya dari soal yang ini ya. Kita jadi orang harus saling memaafkan.
Bagi yang salah, silakan nanti bisa dibetulkan jawabannya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya yaitu pada halaman 6 ya. Soal yang nomor 1, di situ kalian disuruh lingkarilah benda-benda yang dapat diukur menggunakan penggaris. Oke. Yang bisa diukur dengan penggaris ya ini. 1, pensil atau ballpoint ya. 2, penghapus. Nah, 2 penghapus. Terus apa lagi? Ini apa cepet ya, cepet. Kemudian apa ini? Tempat pensil atau apa tas pensil ini bisa diukur dengan penggaris. Gampang ya, gampang sekali. Jangan sampai nanti kalau ada soal seperti ini anak-anak tidak bisa menjawabnya. Nah, kemudian nomor 2 juga gampang. Tentukan panjang benda berikut. Ini dimulai dari 0. Nah, ini 0. Ini berhentinya di mana? Di angka 16. Berarti jawabannya 16 ini. Betul. Nomor yang B, nomor 2 yang B. Berapa panjangnya ini? Ini berhenti di angka 10. Berarti betul 10. Yang C berhenti di angka berapa? 12. Oke, berarti betul. Apakah ada yang sulit di soal ini? Mudah ya? Gampang sekali. Nah, ini juga gampang nih tadi 12 ya jawabannya ya. Ini dimulai dari 0 ya. Ini dari 0. Ini gampang sekali. Harus bisa semuanya. Nanti kalau ada soal seperti ini lagi harus bisa ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya, halaman 9, anak-anak disuruh menentukan apakah pengalaman itu sesuai S atau tidak sesuai TS dengan sila pertama Pancasila. Tuliskan alasannya. Ya. Yang pertama, ya. Yang pertama, sebelum berangkat sekolah, Lani meminta atau selalu berpamitan dengan mencium tangan kedua orang tuanya. Ya, sesuai. Alasannya, Lani menunjukkan sikap sopan santun kepada orang tuanya dengan cara mencium tangannya. Jadi jawabannya S, sesuai. Nomor 2, keluarga Tony akan pergi berlibur. Sebelum berangkat, Tony dan keluarganya berdoa. Nah, berdoa berarti sudah jelas sila pertama. Berarti sesuai S. Sebelum memulai melakukan sesuatu, kita harus berdoa dahulu agar semuanya berjalan dengan baik. Nah, ini alasannya. Nah, kemudian nomor 3, Made sedang menonton televisi. Ibu ingin beribadah. Beribadah ya bisa sholat, ya ngaji. Made mengecilkan suara televisi agar tidak mengganggu ibu. Berarti sudah sesuai. S jawabannya. Alasannya apa? Ibadah harus dilakukan dengan suasana yang tenang. Tidak boleh berisik, ya. Lagi sholat nggak boleh berisik, ya. Nah, nomor 2. Nomor 2, tuliskan dua contoh. Ya, dua contoh lain pengamalan sila pertama Pancasila yang pernah kamu lakukan di rumah. Contohnya, nah, Pak Guru hanya menuliskan 2 di sini, ya. Yang pertama tidak memaksakan, ya. Tidak memaksakan kehendak apa? Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, ya. Kemudian memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Toleransi itu menghargai, ya bukan mengikuti, tapi menghargai. Ya. Kemudian masih banyak lagi, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu juga contoh. Terus apalagi saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Ya, saling menghormati dan bekerja sama. Apalagi saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, kalau orang Islam ya berarti sholat. Kalau orang Kristen ya biasanya ke gereja kalau hari Minggu. Ya, sampai di sini semuanya bisa ya. Tentunya bisa ya, gampang. Insya Allah kalau sudah
dibaca dan menyimak video dari Pak Guru itu insya Allah bisa semua ini ya. Ini contohnya nomor 2 cukup 2 saja ya. Terus nomor 3 ini apa manfaat jika kamu melakukan tindakan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Ya, kerukunan antar umat beragama ya akan tercipta atau terciptanya kerukunan antar umat beragama. Ya, rukun, damai, tenang, aman ya. Tidak ada yang namanya teroris atau saling mengganggu antar umat pemeluk agama lain. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Pada soal berikutnya halaman 10, di situ ada teks percakapan antara Komang dan Ibu. Nah, di situ ada jawabannya. Sudah Pak Guru jelaskan di video. Untuk bisa menjawab suatu pertanyaan tentang teks, kamu harus membaca dulu teks percakapannya. Nah, di sini pertanyaannya, siapa nama tokoh yang mengucapkan permintaan maaf? Nah, dicari, Bu, maafkan Komang ya. Jawabannya berarti otomatis Komang, bukan Ibu. Paham ya? Jelas? Oke, yang B. Mengapa tokoh tersebut meminta maaf? Mengapa? Dilanjutkan bacanya. Ya, Komang tadi kurang hati-hati membawa piringnya. Nah, karena Komang tidak hati-hati membawa piring. Piringnya jadi pecah. Nah, itu ya. Makanya kalau baca yang lengkap, jangan dilewat-lewat ya. Terus, apa jawaban ibu dalam percakapan tersebut? Jawabannya apa? Tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa, Komang. Lain kali kamu harus berhati-hati saat membawanya atau membawa piring ya. Tidak boleh ceroboh. Gampang oh ya? Gampang. Kalau kamu membacanya dengan tuntas, insya Allah bisa mengerjakan tanpa harus diajarin mamahnya ya. Kasihan mamanya sudah ya mengurus rumah tangga, harus bantuin kamu ngerjain soal. Tuh nanti pada darah tinggi ya. Kalian berusaha ya belajar membaca dengan teliti. Bagi yang belum bisa membaca ya, jangan males untuk selalu belajar ya. Nanti yang Pak Guru tunjuk ya saat hari Rabu atau Kamis, kalau disuruh pulang lebih lama harus mau ya, karena mau Pak Guru drill membaca dan menulisnya biar semuanya lancar, tidak ada yang ketinggalan ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pada soal berikutnya, halaman 14, silakan anak-anak buka halaman 14 ya. Di situ anak-anak ya, tinggal mengerjakan yang pertama, ingatlah benda-benda yang ada di rumahmu. Diingat benda apa saja, tuliskan 3 nama benda yang sebaiknya diukur menggunakan meteran. Nah, berarti kalau meteran itu yang panjang-panjang ya. Pak Guru sebutkan banyak nih. Yang pertama ada lemari. Ya, di sini kan mintanya cuma 3. Nah, Pak Guru sebutkan ada kulkas atau lemari es. Itu pakai meteran. Yang C, K, kain atau boleh tapih ataupun sarung. Itu pakai meteran. Pintu atau jendela juga pakai meteran. Terus tempat tidur yang ada di rumah itu tempat tidur. Ini Pak Guru sebutkan ada 5, tapi anak-anak nanti kerjakan yang 3 saja. Ya, yang pendek-pendek juga nggak apa-apa, kain, pintu, kulkas, ya, biar irit nulisnya. Kemudian nomor 2, ini juga yang Pak Guru sudah jelaskan di video, harusnya anak-anak sudah bisa, ya. Iya. Yang pertama, yang A, isilah jawaban dengan tepat. Ya, berarti kamu tinggal mengisi. Ya, tinggal mengisi. Yang pertama, 2 meter sama dengan berapa cm? Ya, 200 karena 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 2 meter berarti 200 cm. Gampang ya. Nomor yang B 5 meter ya tinggal 500 cm. Gampang nemen. 8 m berarti 800. Susah enggak? Gampang. 10 m. Nah, 1 m aja 100. Berarti kalau 10 ya tinggal tambah 01. 1000 cm. Sampai sini jelas?
Apakah ada yang masih belum jelas? Iya. Ya, harus diingat 1 M itu 100 senti. Kemarin sudah belajar nyanyi itu ya anak tangga, tapi Pak Guru lupa belum nge-share videonya ya. Nanti di situ anak-anak harus paham ya. Ini kan kalau kelas 2 cuma meter, sentimeter ya. Nanti belum sampai km, tapi nanti Pak Guru ajarkan biar semuanya bisa. Biar nanti di kelas 4, 5, 6-nya sudah lancar, sudah ngelosok ya. Pada pinter. Titik-titik M sama dengan 400 cm ya berarti 4. Ya, 4 meter jawabannya 4 toh. 4 meter sama dengan 400 cm. Titik-titik M 700 cm ya berarti 7. 7M sama dengan 700 cm. Gampang nemen. Titik-titik M sama dengan 100 ya 1. 1 meter sama dengan 100. Titik-titik M 1000 cm ya ini oh berarti 10 m. Gampang nemen ya, luar bisa ya, aduh kebangetan ya, harus bisa, harus hafal. Patokannya tadi yang Pak Guru ceritakan di video, 1 m sama dengan 100 cm. Oke, gampang ya. Oke, gampang. Lanjut pada soal berikutnya, yaitu halaman 15. Silakan anak-anak dibuka halaman 15. Nah, di sini mencermati isi puisi dan menjelaskan isi puisi ya. Judul puisinya adalah Bunga di Taman. Ya, sudah Pak Guru sampaikan untuk bisa mengerjakan soal tentang puisi, kalian harus membaca puisinya dengan selesai. Biar kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, nomor 1. Apa judul puisi tersebut? Sing arane judul kan yang dhuwur kiye, ndas-ndasan atau irah-irahan bahasa Jawane ya. Judul apa? Bunga di Taman. Nih, Bunga di Taman. Oke? Bisa? Sing salah dibenerna. Oke, ben ora salah terus. Nomor 2, cerita apa yang disampaikan dalam puisi tersebut? Ceritanya isinya tentang apa ya? Melakukan kegiatan menghias taman ini ya, melakukan ya kegiatan menghias taman. Oke, mudah ya, mudah. Nomor 3 ya, bagaimana perasaan penulis puisi tersebut? Perasaannya bagaimana ya? Perasaan di sini bagaimana menggambarkannya? Nah, indah mempesona, membuat mata tak jemu memandangnya. Oh, berarti senang karena semua bunga yang ada di taman menjadi indah dipandang. Oke? Bisa ya? Oke, bisa. Apa yang membuat mata tak jemu memandang? Bunganya ya, bunganya sangat indah. Nah, nomor 5, tanaman apa saja yang disebutkan dalam puisi tersebut? Tanaman apa? Ada mawar, melati, dan dahlia. Mawar, melati, dahlia. Gampang anak-anak. Sing salah dibenerna. Oke? Kita lanjut pada halaman berikutnya. Sekarang halaman 18. Dibuka halaman 18. Nah, pada halaman 18 di situ ada ya puisi judulnya Hujan. Nah, sama untuk bisa menjawab kalian harus membaca puisinya dulu sampai selesai ya. Sing durung bisa maca pimen Pak Guru. Ya didelokna bae sing kira-kira pada ki apa jawabane engko didelokna kene ya. Iya. Nomor 1 yang A. Apa warna langit saat mendung? Warna apa? Abu-abu kehitaman. Tulis abu-abu kehitaman. Wes bisa? Bisa. Gampang wes. Yang B. Apa yang terjadi setelah awan mendung? Ya hujan oh. Masa pan panas ya. Iya. Mendung namanya mesti udan. Ya. C. Di mana letak tanaman yang terkena hujan? Ya di halaman nang jaba ya, di halaman. Masa nang jero kamar ya, di halaman. Pastinya yang kehujanan. Bisa ya? Gampang. Sekarang nomor 2, kalian disuruh mengisi kotak-kotak. Nah, yang A, keadaan langit berwarna gelap karena tertutup awan hujan. Jawabannya adalah
mendung. Oke, ini tinggal diurutkan mendung. Oke. Yang B, titik-titik air yang jatuh dari udara karena proses pendinginan, hujan. Bisa ya? Gampang. Gampang nemen, gak kasih angel ya. Nggak ada yang susah. Oke. Sekarang kita lanjut pada halaman berikutnya. Oke. Halaman berapa? Oke, pada halaman 19 kali ini anak-anak disuruh ya memberikan tanda centang atau silang apabila sesuai dengan sila kedua Pancasila atau yang bukan ya. Gambar yang pertama yaitu yang A itu tidak sesuai karena sila pertama. Kenapa? Sila pertama. Mari kita berdoa sebelum makan. Berdoa berarti itu sila pertama. Oke? Gampang ya. Gambar yang B. Jangan menangis ya, Dik. Kakak obatin dulu lukanya. Ini betul, sontreng. Karena apa? Termasuk sila kedua, yaitu sikap menyayangi seorang adik. Terus yang C, minum dulu Bu. Ibu pasti lelah. Ya, itu berarti contreng. Karena sila terdua, ya. Karena sikap peduli terhadap orang di sekitar kita, yaitu ibu. Kemudian nomor 2. Apa yang sebaiknya kamu lakukan jika kamu mengalami pengalaman berikut? Nah, yang pertama yang A, gambar yang A. Adik menangis saat ibu sibuk di dapur. Nah, kamu apa? Membantu ibu dengan cara apa? Menenangkan adik, ya, atau menemani adik bermain agar adik tidak menangis saat ibu sedang sibuk di dapur. Yang B, adik kesulitan membaca buku. Berarti kamu ngapain? Ya, membantu adik dengan cara membacakan buku tersebut agar adik senang dan mengerti isi buku dari yang tidak bisa dibaca adik tadi, ya. Oke? Oke. Sekarang kita lanjut ke latihan soal halaman berikutnya. Halaman 24 dibuka semuanya anak-anak, halaman 24 ya. Yang pertama, anak-anak dilihat kumpulan kata yang indah disusun dengan tema tertentu disebut. Jawabannya adalah puisi. Yang salah silakan bisa dibetulkan ya. Jawabannya adalah puisi. Yang nomor 2, kita dapat mengetahui arti sebuah kata dengan mencarinya di kamus. Boleh, kamus KBBI ya akan mengerti artinya. Gampang? Gampang. Atau bisa tanya sama Pak Guru juga bisa. Atau tanya ke orang tua. Atau tanya ke Mbak Google. Yang jelasnya jawabannya yang gampang di kamus. Sudah cukup. Wes ya, kamus. Ya. Kemudian nomor 3, perhatikan teks puisi berikut. Judulnya Rumahku Istanaku. Nah, untuk bisa menjawab ini, kamu harus membacanya dulu. Ya, jawabannya apa? Nomor 3A. Apa isi puisi di atas? Isinya tentang apa? Menceritakan tentang kerinduan seseorang terhadap rumahnya. Udah, yang salah silakan dibetulkan. Yang B, bagaimana suasana dalam puisi di atas? Suasananya bagaimana? Suasana nyaman dan tenang. Nyaman dan tenang di rumahku. Nah, ini berarti nyaman dan tenang. Sampai sini bisa? Yang salah silakan dibetulkan jawabannya. Pokoknya Pak Guru menerima hasil tugas itu jawaban yang sudah betul. Ya, Pak Guru tidak mau menerima jawaban yang masih salah. Ya. Kalau jawabannya masih salah nanti ya belajarnya salah terus, ya. Silakan lanjut ke nomor 4. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat kita tik. Iya, A, silang melakukan kesalahan ini. Oke? Nomor 5, perhatikan percakapan berikut. Nah, di sini pada teks percakapan ya
Siti meminta maaf kepada ibunya karena apa? Iya, Siti tidak bisa membantu ibu mencuci piring setelah makan malam karena Siti ingin belajar lebih awal. Karena besok ada ulangan matematika. Ini jawabannya. Siti tidak bisa membantu ibu mencuci piring setelah makan malam. Nanti Siti ingin belajar lebih awal karena besok ada ulangan matematika. Hasilnya gampang kalau dibaca, berarti ini jawabannya ada di bacaan ya. Oke, nomor 1. Benda berikut yang merupakan alat ukur panjang, ya ini meteran. Jadi silang B. Kalau ini adalah berat badan ini. Ya, berat badan berdiri di atas sini, nanti ini beratnya akan ketahuan di sini berapa kilo. Kalau ini di atas adalah ukur waktu. Sampai sini di halaman 24. Ada yang belum paham? Silakan bisa dicermati lagi jawabannya ya. Yang salah jawabannya bisa dibetulkan dulu. Sekarang lanjut ke berikutnya. Halaman 25. Pada halaman 25 nomor 2, alat ukur panjang yang lebih tepat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah kancing. Nah, kancing kan bunder, berarti jangka sorong, kancing, cincin, koin, uang. Ya, itu pakainya jangka sorong. Ya, sudah Pak Guru jelaskan di video sebelumnya ya. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Gunting. Ya, hasil pengukuran panjang gunting di atas adalah titik-titik cm. Dilihat ini. Oh, 15 Pak Guru. Ya, ini menunjukkan angka 15. Ini jawabannya 15. Yang salah dibetulkan. Nomor 4, gampang nemen wis niki ya. 7 meter berapa cm? 1 m adalah 100 cm. Berarti 7 m berarti 700 cm. Gampang ya? Gampang nemen ya. Nomor 5, tuliskan masing-masing 2 benda yang dapat diukur menggunakan alat ukur panjang berikut. Yang pertama A, penggaris. Gunting bisa, pensil bisa, pulpen bisa, penghapus bisa, sikat gigi bisa. Cuma 2 ya. Ini Pak Guru tak tulis yang akeh sisan. Nah. Yang B, meteran. Meteran bisa kain, lemari, pintu, meja, dan tempat tidur. Tulis 2 saja. Ini kan mintanya 2. Ya, masing-masing 2. Yang C, jangka sorong. Jangka sorong ada kelereng, ada diameter pensil ya. Diameternya ya. Bukan panjang pensilnya, tapi pensil kan bundar. Itu diameternya pensil. Diameternya pulpen, emur, dan cincin atau uang koin. Kamu tulis 2 saja ya. Mintanya 2 sih ini ya. Oke, lanjut nomor 1 PPKN. Contoh pengalaman di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah titik-titik-titik. Jawabannya yang jelas. Oh, sila pertama berarti sing tentang agama, tentang Tuhan. Berarti ya ini berarti cek, mati berdoa ya. Berarti tentang agama terlebih dahulu sebelum makan. Disilang seret-seret. Nah, gampang nemen ya. Iya. Nomor 2, Kak Tony menggunakan alat pendengar musik headset ya agar tidak mengganggu Dedi belajar. Sikap Kak Tony sesuai dengan sila keberapa? Ya sila kedua, menghargai orang lain ya. Sila kedua ya. Jawabannya adalah 2. Nomor 3, ibu sibuk membersihkan rumah. Sikap yang harus kita lakukan adalah titik-titik. Jawabannya ya ikut membantu ibu membersihkan rumah. Aja malah dolanan HP, HP, ya. Sing Pak Guru weruh mesti bocah saiki dolanane HP terus ya. Iya. Dolanane HP terus mbokene kesel lakas ngrewangi bocah saiki ya Allah. Ya, harus ikut membantu ibu membersihkan rumah, apa nyapu, apa nyuci piring, latihan ya. Walaupun masih kecil harus latihan ya, karena besok nanti kamu juga besar, harus bisa nyuci piring, harus bisa nyapu ya. Kecuali orang kaya ya, punya pembantu nggak masalah ya. Kalau nggak punya pembantu sih simpang ngemes apa ya.
Yang mau mengerjakan siapa? Ya kita sendiri ya. Belajar mandiri. Oke, nomor 4. Pak Guru memberi tugas untuk Jonas hari itu. Jonas berkata pada ibu di rumah bahwa ia tidak punya tugas agar bisa segera bermain. Aduh, ke bodoh nih berarti ya. Berdasarkan sila pertama Pancasila, bagaimana sebaiknya sikap Jonas? Sikapnya bagaimana? Jonas sebaiknya bersikap jujur karena merupakan pengalaman dari sila pertama Pancasila. Jujur ya, nggak boleh bohong lah ke tugas, padahal anak tugas ya, enggak. Pak Guru di WA, Pak Guru lah ke tugas. Nah, takone mari Pak Guru nih ya. Harusnya anak-anak itu bersikap jujur, nggak boleh bohong. Ada Bu, tapi saya mau main dulu. Ya, nanti habis main belajar wis. Nah, begitu kan lebih enak ya. Harus jujur ya. Nggak boleh bohong. Nomor 5 ya. Tuliskan dua contoh pengalamanmu di rumah yang sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga ya. Sila ketiga Pancasila ke persatuan apa? Pak Guru jawab 5. Yang pertama mendahulukan kepentingan keluarga. Ya, kepentingan keluarga nih. Yang B, mencintai sesama anggota keluarga dan membina kerukunan. Mencintai, saling menyayangi ya. Biar terbina kerukunan serta keutuhan keluarga. Yang C, tidak memaksa kehendak kepada anggota keluarga lain ya. Keluarga ini nggak mau tapi dipaksakan nggak boleh ya. Nanti jadi rusuh ya, ribut ya. Yang keempat, saling tolong menolong atau gotong royong ya antara sesama anggota ke orang oleh dewek-dewek ya, karena lebih persatuan berarti harus tolong menolong ya sesama anggota ke. Yang rela berkorban demi kepentingan keluarga. Rela ya, rela ya, harus rela ya berkorban untuk kepentingan keluarga. Nah, di halaman 25 ini Pak Guru harap semuanya bisa ya. Iya, gampang ya. Insya Allah jika kita mau usaha belajar, insya Allah bisa. Gampang ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 26 ya. Halaman 26 itu materi apa? Mupelnya SPTP ya. Tentang lagu Pelangi ya. Ini juga kamu bisa mengerjakan ini itu lihat dari teks lagunya. Tidak bisa ngawegen ya. Tidak bisa kira-kira. Ya, harus dilihat dan harus dihafal. Nomor 1, pencipta lagu tersebut adalah, ya jawabannya ini, penciptanya ini, A.T. Mahmud. Tulis A.T. Mahmud. Ada yang salah? Betulkan. Ya Pak Guru nggak mau kalau masih ada jawaban yang salah. Ya. Nanti jawabannya salah terus. Ya, sinauannya salah terus. Ya. Pak Guru itu kalau nilai tugas itu paling eman dia ya. Langkah-langkah wis. Ya, tak nilai 100. Yang penting jawabannya sudah dibetulkan, ya udah tak nilai 100. Biar belajarnya betul. Kalau jawabannya salah terus, ya nanti sampai tes jawabannya salah terus. Oh, ya. Nomor 2, lagu tersebut dinyanyikan dengan titik-titik ketukannya ini oh 2/4 ketukannya ini ya. Nadanya C atau Do ya. Nomor 3, bunyi panjang pada lagu tersebut dinyanyikan. Ya 2 ketukan, oh 2/4 ya berarti 2 ketukan. Gampang oh. 2/4 berarti 2 ketukan ya. Oke? Bisa ya? Nomor 4, tuliskan suku kata dengan nada panjang dan nada pendek dalam lagu tersebut nih. Nada yang panjang. Pelangi hijau. Yang pakai strip ya. Gerangan Tuhan. Itu yang panjang. Nada yang pendek. Alangkah indahmu kuning biru agung. Nah, ini yang pendek. Ini ya. Bisa ya? Ini ya. Di sini dilihat ya. Pelangi nih, pelangi, pelangi. Alangkah indahmu, alangkah. Ini pendek ini, alangkah indahmu. Pendek ya? Iya, ini pendek. Alangkah indahmu. Ya. Kemudian nomor 5, berapa suku kata
kata yang dinyanyikan dengan tekanan kuat. Ada 4. Sineng di Pak Guru. Ya, ini yang ada 4, yang nadanya kuat itu ada 4. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Ya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu aku, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, pada lagu pe, tekanan kuatnya 1, 2, terus mana tadi? 3, mana tadi? 4. Nih, ada 4 ya. Ada 4 yang bertekanan kuat. Oke, sampai sini di halaman 26. Pak Guru rasa sudah jelas semua ya. Silakan yang jawabannya masih salah, bisa dibetulkan jawabannya. Bisa diputar kembali video dari Pak Guru. Oke ya. Terima kasih. Semoga dari pembahasan soal-soal tadi ya anak-anak bisa lebih tambah paham ya cara mengerjakan soalnya. Ya, dan Pak Guru ulang dari tema 5 semester subtema 1 tadi ya. Nanti hari berikutnya subtema 2, subtema 3, subtema 4 dan tema 6 sampai nanti PTS penilaian tengah semester ya. Biar anak-anak bisa mengerjakan soal tanpa dibantu oleh orang tuanya. Untuk yang tidak bisa membaca, Pak Guru harapkan nanti ada jam tambahan dari Pak Guru ya, harus bisa mengikuti dengan baik ya. Pak Guru kejar yaitu baca dan tulis dan berhitungnya biar semua tidak ada yang ketinggalan. Pak Guru tidak mau nanti kelas 2 ada yang ketinggalan di kelas 2 lagi. Apalagi sampai ngulang. Ya, tidak mau Pak Guru. Harus semuanya tuntas, tas. Oke, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Jangan lupa di like ya video dari Pak Guru ini. Dan ditonton sampai selesai. Pak Guru akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.